apa namanya, pengennya kedepannya lebih bisa membantu kucing-kucing terlantar yang membutuhkan pertolongan lebih luas lagi gitu, agar mereka bisa hidup nyaman lagi. Awal mula saya jadi pencinta kucing itu sejak kecil, umur sekitar 6 tahun. Saya di kampung halaman itu ada satu ekor kucing itu. Kalau untuk di kampung kan kucing nggak terlalu dicintai gitu, tapi di situ saya terketuk aja untuk melihat kucing yang lagi sakit gitu kan. Kebetulan di rumah saya nggak ada kucing, ya sudah saya putuskan untuk merawatnya gitu. Nah, di situ saya mulai ada rasa untuk sayang sama mereka gitu kan. Di situ dia karena belum tahu untuk steril ataupun kebiri, jadi mereka berkembang biak gitu. Yang di situ tambah banyak gitu kan. Terus saya carikan adopter di kampung itu kan yang sayang kucing itu. Di situ tinggal satu kena virus itu. Jadi mereka yang tinggal satu itu RIP. Ya, di situ RIP, sayanya juga harus harus membantu orang tua untuk ekonomi keluarga di kampung. Jadi saya putuskan untuk merantau ke Bekasi sini sejak tahun 2014. Nah, di situ saya 2014 itu belum ada untuk rencana rescue gitu kan. Tapi kalau untuk pencinta kucing udah dari kecil gitu kan. Dari 2014 itu belum. 2015 saya mulai untuk rescue kucing yang membutuhkan pertolongan, seperti ya kucing sakit, kucing tabrak lari, kucing yang sakit skabies gitu, saya bantu. Cuma di sini saya masih kewalahan untuk kebutuhan mereka gitu, terutama untuk kondisi keadaan tempat tinggalnya. Kami masih bisa belum sanggup untuk membeli rumah ataupun menyewa kontrakan yang gede gitu, belum bisa. Jadi saya masih di kontrakan ukuran 7 kali 3 meter di Bekasi sini dengan biaya 500.000 per bulannya gitu. Pengennya kedepannya lebih bisa membantu kucing-kucing terlantar yang membutuhkan pertolongan lebih luas lagi gitu, agar mereka bisa hidup nyaman lagi. Nah, kalau untuk suka sih emang dari hati ya Mas ya. Jadi susah sih ya. Jadi kalau misalkan mau dibilang benci ataupun nggak suka gitu kalau udah melihat mereka gitu, apalagi mereka keadaan di pinggir jalan ataupun di luar sana gitu, lagi tidur ataupun itu sakit gitu. Saya melihatnya itu kasihan gitu. Tidur pun itu dia bukan karena kekenyangan ataupun lagi ngantuk gitu, tapi mereka mungkin
bisa jadi mereka tuh menahan lapar karena kelaparan cari makanan gitu kan, sisa-sisaan masyarakat yang membuang sampah makanan di sampah gitu kan. Jadi saya di situ kasihan, jadi saya bawa pulang gitu aja. Nah, di situ saya bersama mereka itu senang, suka duka itu nyatu gitu untuk mereka. Saya lebih nyaman dengan mereka, lebih suka, lebih cinta dengan mereka karena dia selalu mengerti gitu. Mereka itu mengerti keadaan saya lagi sedih, saya lagi senang, dia itu ikut ngerasa gitu. Untuk waktu awal saya melihara kucing yang di depan ada 1 ekor di situ. Sekarang udah pasca operasi steril kemarin. Untuk di ruangan ini jumlahnya 75 ekor di ruangan petakan ini. Untuk yang di luar itu 10 ekor, yang untuk stray singgah yang cuma minta makan doang itu 10 ekor. Jadi jumlahnya itu sekitar 95. Nah, 95 ekor itu yang saat ini, yang tadinya perkiraan sih hampir 150-an ya, 150-an ekor. Cuma karena keterbatasan tempat dan biaya, karena saya masih menghandle semuanya sendiri, jadi banyak kucing yang rip ataupun meninggal karena sakit dan saya nggak bisa bawa ke dokter. Dan juga untuk makanan mereka saya masih kesulitan gitu, karena kami belum ada donatur yang membantunya gitu, karena saya masih sendiri semuanya. Untuk kondisi rescue di sini rata-rata sih yang butuh pertolongan banget itu untuk skabies. Dia itu skabies yang wajahnya udah kayak setan gitu ya, pakai topeng gitu dia. Di situ kondisinya parah, tapi sudah diobatin, udah dirawat, ya alhamdulillah mereka agak mending dan udah sembuh gitu. Kalau ini namanya Tobi, ini namanya Astuti, yang ini namanya belum dinamain, yang ini baru rescue kemarin, yang ini namanya Cumi. Biasanya saya namain untuk kota ataupun desa yang saya rescue. Jadi misalkan saya rescue di Mustikasari ataupun di Rawalumbu gitu kan, saya namainnya kalau untuk Mustikasari itu Mustika, kadang Sari gitu saya namain, tapi tergantung jenis kelamin mereka gitu. Kalau di sini saya baru 6 bulan karena saya sering pindah-pindah kontrakan, karena pemilik kontrakan itu rata-rata nggak mengizinkan untuk tempat tinggalnya ataupun saya membawa kucing-kucing saya tinggal di kontrakan mereka, itu tidak mengizinkan. Jadi saya masih berpindah-pindah gitu. Saya selama 6 bulan di sini suka dukanya, kalau mereka sakit aja saya itu sedihnya. Saya belum bisa bawa mereka ke dokter. Saya cuma bisa merawat mereka itu dengan obat seadanya, dan itu pun belum stabil, maksudnya belum bisa untuk kucing itu sembuh gitu. Kalau untuk sukanya sih seneng aja gitu kalau mereka lagi sehat, aktif gitu, manja-manjaan gitu, rasa seneng itu udah terobati gitu loh, rasa sakitnya itu yang udah tadinya kucing banyak yang mati karena virus gitu. Setiap bulannya saya ngeluarin sekitar 5 juta, itu belum untuk biaya kucing kalau misalkan dirawat ke klinik gitu.
5 juta itu untuk pakan, untuk obat-obatan, untuk pasir karena saya pakai pasir untuk di ruangan, dan untuk tisu karena untuk di dalam kandang itu saya nggak pakai pasir, tapi nanti kalau dia pup atau pip nanti langsung diambil pakai tisu itu, pupnya itu langsung dibuang gitu. Terus tatakannya diambil, dicuci ulang gitu. Ya, untuk dana itu saya bekerja kan di salah satu pabrik Conforta, pabrik sprint bed di daerah Bekasi sini, dan saya juga buka sampingan permak levis ataupun pesanan baju bagi teman-teman ataupun orang yang lagi permak ataupun pesan baju, saya tetap terima gitu. Untuk bantu mereka untuk kebutuhan mereka ini gitu. Saya nggak mandang pahala ataupun mandang bantuan orang lain, misalkan kayak donasi besar-besaran gitu saya ngambil atau enggak. Saya ikhlas untuk mereka, ngerawat mereka. Yang terpenting mereka itu bisa bahagia, seneng bersama saya gitu. Kalau untuk itu saya nggak terlalu mandang gitu. Biar Allah yang tahu, biar Allah yang menilainya gitu. Saya tetap sabar, cukup sabar kalau untuk itu, karena banyak yang caci membenci itu banyak, yang menghina itu banyak. Cuma saya tetap diam aja, biar orang itu tahu kepribadian saya gitu. Dia tahu dari orang ke orang tapi belum tahu saya sendiri, keadaan saya, kondisi saya kayak apa gitu dia belum tahu. Tapi dia dari orang mendengar cerita itu dia udah udah membenci, udah menghina saya gitu. Cuma saya sabar aja gitu. Wajah mereka gitu, wajah mereka yang tulus, dia itu aslinya pengen disayang gitu. Kalau manusia tahu gitu banyak penderitaan, banyak rasa gitu untuk